Takdir seseorang kita tidak pernah tahu. Apapun cita-citamu, apapun pekerjaanmu, maka laksanakanlah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Selanjutnya, tidak lupa untuk bersyukur. Karena usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha bohong. Perkenalkan, nama saya Zulhaimi, panggilan Zul, pangkat Sersan Kepala, tempat tanggal lahir Duren Tibarau, 23 Maret 1988, status K2, kawin, istri 1, anak 2. Asal sekolah SD Negeri 74 6 Kota Utara, sekarang dirubah menjadi SD 26. Selanjutnya, Pondok Pesantren Darussalam Pinagar 4 tahun, MTSN Langgam Kinali 1 tahun. Setelah itu, dilanjutkan ke Sekolah Kedinasan SUPM Negeri Pariaman, yaitu sebuah sekolah yang langsung di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini saya bekerja sebagai seorang prajurit di TNI Angkatan Darat, yaitu di Detasemen Perbekalan dan Angkutan 14405B Padang. Di sini saya sebagai operator SIMA BMN. SIMA BMN itu adalah menginput segala sesuatu barang pengadaan negara dimasukkan ke dalam aplikasi dan dipertanggungjawabkan oleh satuan penerima. Setelah saya tamat di SUPM Pariaman, saya bercita-cita untuk berlayar di luar negeri selama 10 tahun. Tetapi waktu berkata lain. Waktu masih berkata lain, waktu tidak bersahabat dengan kita. Saya udah melaksanakan tes untuk training ke Jepang, saya udah lulus. Tetapi kendala di orang tua. Orang tua tidak mengizinkan untuk berangkat berlayar di negeri Sakura tersebut. Alasan orang tua pada saat itu, karena saya dengan Jepang itu kontrak selama 3 tahun. Kalau komitmen Jepang, selama 3 tahun apapun yang terjadi, tidak boleh pulang. Mendengar itu orang tua tidak mengizinkan untuk berangkat ke Jepang. Maka saya dikasih pilihan, kuliah atau masuk TNI Angkatan Darat. Dan pada saat itu saya memilih masuk TNI Angkatan Darat. Karena pas momen pada saat izin tidak dapat dari orang tua, pas pada saat pembukaan pendaftaran secaba PK TNI Angkatan Darat. Dan saya dikirim ke Medan. Saya tidak tahu apa-apa, saya dibelikan tiket, saya disuruh berangkat ke Medan. Gak taunya sampai di sana, saya didaftarkan menjadi anggota TNI. Tahun 2009. Sebelumnya, saya tidak ada cita-cita menjadi TNI. Tapi nasib atau garis tangan saya menjadi seorang prajurit. Karena berawal dari pondok pesantren, habis itu melanjutkan sekolah kelautan, finishnya di Angkatan Darat. Kalau keinginan pribadi, saya ingin ada generasi penerus, entah itu keponakan, entah itu adik-adik, entah itu anak nantinya. Yang penting ada generasi penerus. Salah satu dari mereka harus mengikuti jejak sebagai abdi negara. Pesan orang tua yang selalu saya ingat, nak, apapun keinginanmu, apapun kemauanmu, tugasmu hanya belajar. Kamu tidak boleh memikirkan apa-apa, tidak boleh memikirkan kondisi ekonomi, tidak boleh memikirkan yang lain-lain. Apa keinginanmu, capai. Tetapi ingat, jangan lupa
selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, yaitu di sebuah kampung. Nama kampung saya tersebut Durian Tibarau, Jorong 6 Kota Utara, Kinagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Saya dilahirkan dari bapak seorang petani, ibu rumah tangga. Kami 7 bersaudara, 3 perempuan, 4 laki-laki. Dan saya anak laki-laki pertama di keluarga tersebut. Sesuai kata-kata pembukaan tadi, takdir seseorang kita tidak akan pernah tahu. Karena di keluarga kami, waktu itu belum ada yang menjadi prajurit. Orang tua laki-laki bilang, kamu meneruskan jejak kakekmu. Karena kakek saya dulu seorang tentara pejuang, waktu itu dinamakan tentara veteran, dan di keluarga kami belum ada generasi penerusnya. Jadi dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang tinggi, walaupun saya anak seorang petani, saya harus bisa mewujudkan impian orang tua saya. Pada saat tes, pas Fantokir daerah, saya menerima berita yang tidak enak. Waktu itu terjadi gempa besar Sumatera Barat pada tahun 2009, pas momen saya akan melaksanakan Fantokir daerah. Saya hanya bisa menyaksikan di televisi, semua komunikasi terputus, jaringan komunikasi tidak ada. Saya coba nelpon, tidak bisa. Waktu itu timbul kebimbangan. Saya berpikir bagaimana keadaan orang tua saya, bagaimana keadaan adik-adik saya. Tapi dengan tekad yang kuat, saya yakin mungkin ini ujian buat saya. Dan selanjutnya setelah 2 hari setelah kejadian gempa, ada dapat komunikasi sama orang tua. Orang tua bilang, kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Waktu itu hati sangat senang mendengar berita baik tersebut. Selanjutnya saya berangkat ke Fantokir Pusat di Pematang Siantar. Tahap demi tahap proses seleksi saya lalui. Dan tepat pada 1 November 2009 dinyatakan lolos terpilih menjadi secaba PK 17 TNI Angkatan Darat dan dididik di Rindam 1 Bukit Barisan. Just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains. Aktivitas lain saya selain sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Darat, yaitu menjadi salah satu mentor jasmani di salah satu bimbel kedinasan yang ada di Kota Padang. Karena di latar belakangi orang tua seorang petani, saya juga mempunyai hobi bertani dan berpetualang, yaitu dengan menaiki motor terabas. Kedua hobi tersebut bisa tersalurkan dengan waktu yang sama. Sambil pergi berkebun, saya bisa berpetualang dengan menaiki motor terabas tersebut. Harapan kedepannya untuk karir saya, semoga selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan untuk kehidupan keluarga saya dan bermanfaat untuk orang lain. Bidang usaha, yaitu kebun yang saya punya, mudah-mudahan mendapatkan hasil panen yang maksimal, dan semoga semua peserta didik yang saya mentori mendapatkan hasil maksimal
sesuai apa yang dicita-citakannya. Semoga lolos terpilih menjadi abdi negara. Amin, amin, ya rabbal alamin. From the ashes, and I won't burn again. Harapan dan pesan saya untuk adik-adik para pejuang abdi negara, lakukan apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Jangan pernah terbesit untuk menunda besok. Belajar dan berlatih semaksimal mungkin. Ikuti rangkaian tahap demi tahap dengan teliti. Minta restu orang tua. Dan jangan lupa berserah diri kepada Yang Kuasa. Tidak ada kata yang sia-sia untuk para pejuang. Entah akhirnya berhasil atau sebagai pembelajaran. Jika kalian lolos terpilih menjadi abdi negara, jadilah abdi negara yang amanah.